Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul di kajian pekanan rutin Masjid Ar-Rahman Tangguh LNG. Masih dalam situasi pandemi dan banyak di antara kita terpisah jarak, tapi atas izin Allah Azza wa Jalla, kita semua masih bisa berkumpul di majelis ini untuk sama-sama menuntut ilmu. Adapun kajian pada hari ini akan diisi oleh guru kita Ustadz Amin Nur Baitz, Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah beliau telah hadir melalui aplikasi Zoom meeting kita hari ini. Assalamualaikum Ustadz Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Semoga tetap sehat. Khair, insyaallah. Alhamdulillah suatu kehormatan bagi kami ya, jamaah Tangguh LNG yang berlokasi di Teluk Bintuni, Papua Barat, berkesempatan untuk menuntut ilmu langsung dari Ustadz. Semoga diberkahi Allah dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ada baiknya sebelum memulai kajian, saya akan membacakan sedikit biografi Ustadz. Tentunya nama Ustadz Ami sudah tidak asing lagi di telinga para jamaah. Beliau lulus kuliah S1 jurusan Fikih dan Usul Fikih di Madinah International University, lulus di tahun 2011. Aktivitas beliau saat ini antara lain menjadi pembina situs konsultasi syariah.com dan pengusahamuslim.com, pembina Yufid Network, pembina komunitas pengusaha muslim Indonesia Pusat, pembina DPP Asosiasi Properti Syariah Indonesia. Selain itu, beliau juga memiliki beberapa karya dalam bentuk buku, beberapa di antaranya terkait muamalah, antara lain pengantar fikih jual beli, ada apa dengan riba, pengantar permodalan dalam Islam, serta kode etik pengusaha muslim. Sebelum kajian kita mulai, saya akan membacakan sedikit tata tertib untuk kajian pada sore hari ini. Insya Allah akan dilaksanakan selama 1 jam dan dibagi menjadi 2 sesi, 45 menit untuk tausiah dari Ustadz, dan 15 menit untuk tanya jawab. Serta kajian dapat menulis pertanyaan terkait materi kajian di chat box, dan nanti akan kita bahas di sesi di akhir sesi. Kemudian dihimbau kepada para peserta kajian untuk jangan lupa mematikan speaker dan mengubah metode menjadi mute agar tidak mengganggu jalannya kajian. Adapun materi yang diusulkan panitia pada sore hari ini adalah mengenai panduan praktis zakat mal. Mari kita sama-sama mengkaji panduan zakat mal tersebut bersama Ustadz Ami. Tafadhol Ustadz, kajian bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memudahkan kita untuk belajar bersama mengenal salah satu di antara rukun Islam, yaitu kewajiban membayar zakat. Seperti yang kita tahu bahwasanya zakat adalah bagian dari kewajiban maliyah, kewajiban dalam bentuk ibadah maliyah. Dan ulama berbeda pendapat. Orang yang tidak bayar zakat, apakah dia keluar dari Islam ataukah masih sebagai seorang muslim. Yang itu menunjukkan bahwasanya syariat zakat memiliki porsi yang sangat penting. Dan ketika ada sebuah kewajiban, di mana ketika orang meninggalkannya sampai pada tahapan keluar dari Islam, menunjukkan bahwasanya kewajiban itu adalah kewajiban yang paling mendesak untuk dilakukan oleh setiap muslim. Karena seperti yang kita tahu, tugas yang diberikan oleh Allah kepada hamba ada yang sifatnya anjuran. Jika tidak dilakukan, maka hamba tidak berdosa. Tapi kalau dilakukan, hamba mendapatkan pahala. Dan ada tugas yang sifatnya wajib. Jika dikerjakan, hamba mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan, hamba berdosa. Namun tidak sampai keluar dari Islam. Dan ada tugas yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang dia menjadi syarat sah sebagai seorang muslim. Jika ditinggalkan, maka orang itu tidak dianggap sebagai seorang muslim.
Di antaranya adalah syahadat, kemudian salat, dan zakat diperselisihkan oleh ulama apakah sampai pada tingkatan sebagaimana syahadat jika ditinggalkan orangnya keluar dari Islam ataukah tetap sebagai muslim. Ada khilaf dalam masalah ini. Dan pendapat yang lebih kuat wallahu taala alam adalah bahwa orang yang tidak bayar zakat maka dia tetap muslim. Artinya dia berhak untuk bisa mendapatkan surga, sehingga kalaupun dia dihukum di neraka atau mendapatkan hukuman dari Allah, hukuman itu tidak abadi sebagaimana non-muslim yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka. Berdasarkan sebuah dalil di mana Nabi SAW ketika menyebutkan tentang hukuman orang yang tidak bayar zakat, dia diinjak-injak oleh kambing, onta, dan sapi yang harusnya dia zakati, sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan seluruh keputusan bagi para hambanya. Kemudian di akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tsumma yura sabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Selanjutnya ditunjukkan jalannya, apakah ke surga ataukah ke neraka. Baik. Kemudian tentang zakat mal. Zakat ada banyak objek yang wajib untuk dizakati. Saya mohon izin untuk share screen. Ada banyak objek yang wajib dizakati. Objek zakat ada yang bentuknya adalah binatang ternak. Ini yang disebut dengan zakat masyiyah. Kemudian ada objek zakat berupa hasil pertanian. Ini yang disebut dengan zakat zira'ah. Ada objek zakat berupa harta simpanan. Ini yang disebut dengan zakat al-mal. Kemudian ada objek zakat berupa hasil perdagangan. Ini disebut dengan zakat tijarah. Dan ada objek zakat berupa harta temuan di dasar bumi, atau bahasa ringkasnya adalah harta karun ya. Ini yang disebut dengan zakat rikaz. Baik. Ini beberapa macam zakat dilihat dari objeknya. Kalau kita perhatikan dari sekian banyak jenis benda-benda yang dizakati, yang paling berkepentingan terhadap diri kita, mayoritas adalah zakat berupa harta simpanan atau zakatul mal. Sementara untuk zakatul masyiyah, mungkin sangat jarang di antara kita yang punya kambing sejumlah 40 ekor. Atau punya sapi sejumlah 30 ekor, apalagi onta. Kemudian zakatul zira'ah, jarang di antara kita yang sumber pendapatannya dari hasil bertani. Punya sawah yang panennya mencapai nisab dan nisabnya adalah 7,5 kintal. Jarang di antara kita yang punya seperti itu. Dan Anda rata-rata adalah para pegawai, karyawan yang tidak bergerak di bidang perdagangan sehingga tidak membahas zakat tijarah. Dan sementara untuk zakat yang terakhir yaitu zakatul rikaz, ini jarang-jarang orang memilikinya. Zakatul rikaz, ada orang yang menggali sumur misalnya, lalu dia menemukan guci atau gelas emas atau mangkok emas yang intinya adalah itu barang berharga. Maka barang seperti ini dikeluarkan zakatnya berupa zakatul rikaz. Baik. Sehingga di kesempatan kali ini panitia memilih fokus bagian zakat mal. Tentang dalil zakat mal,
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh." Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Allah berfirman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah hasil terbaik dari pendapatan kalian. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengeluarkan sebagian dari hasil yang telah kita dapatkan. Baik. Kemudian dalil yang lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Fa idza kana laka," apabila kamu memiliki 20 dinar, 20 dinar, fa fiha wa hala 'alaihal haulu fa fiha nisfu dinar. Jika kamu memiliki 20 dinar dan sudah haul, maka di sana ada kewajiban zakat setengah dinar. Idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaihal haulu fa fiha nisfu dinarin. Apabila kamu memiliki 20 dinar. 20 dinar. Dan bertahan selama 1 tahun. Maka di sana ada zakat setengah dinar. Baik. Ini dalil tentang cara perhitungan zakat mal. Kemudian dalil yang ketiga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, rawahu Abu Dawud. Kemudian dalil yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa 'alal muslimi fi farasihi wa 'abdihi shadaqatun." Rawahu Muslim. Tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim, tidak ada kewajiban zakat bagi seorang muslim untuk kudanya dan budaknya. Tidak ada kewajiban sedekah dalam arti zakat bagi seorang muslim untuk kuda dan budaknya. Baik. Dari 3 dalil ini, maka kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa untuk dalil pertama berbicara tentang kewajiban yang Allah berikan bagi orang-orang yang beriman untuk mengeluarkan harta yang dia miliki sebagai zakat. Dalil dari hadis dari Ali bin Abi Thalib, dalil yang kedua, hadis dari Ali bin Abi Thalib berbicara tentang bagaimana cara perhitungannya. Dalil yang ketiga, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Muslim berbicara tentang batasan harta apa yang wajib dizakati. Baik. Sekarang kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, batasan harta yang wajib dizakati. Kategori mal. Kategori mal yang wajib dizakati. Nah, mal yang wajib dizakati yang pertama adalah emas, perak, dan turunannya. Turunan emas dan perak adalah uang kartal. Baik tunai maupun tabungan. Baik yang kita miliki tunai, cash, maupun yang tersimpan dalam tabungan. Kemudian yang kedua adalah hasil perkembangannya. Hasil pengembangannya.
jika uang itu berkembang. Misalnya Anda taruh di sebuah investasi, lalu dari situ menghasilkan keuntungan, maka keuntungannya juga wajib dizakati. Baik. Sementara untuk barang milik pribadi yang dia tidak berkembang, tapi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nabi SAW memberikan contoh, di zaman itu barang yang mewah, harganya mahal, tapi tidak wajib dizakati. Yang pertama adalah kuda, yang kedua budak. Di zaman sekarang, barang-barang mewah yang tidak wajib dizakati cukup banyak. Seperti mobil, kemudian tanah, rumah, perabotan-perabotan. Orang punya Tupperware segudang, tapi dia pakai untuk kepentingan sehari-hari. Harta seperti ini tidak wajib dizakati. Baik. Sehingga yang masuk dalam kategori mal yang wajib dizakati adalah yang bentuknya emas, perak, dan turunannya, yaitu uang kartal. Yang kedua adalah hasil dari pengembangannya. Sementara harta milik pribadi, harta pribadi, yang saya maksud harta pribadi adalah seperti mobil, kemudian rumah, tanah, dan seterusnya, dia tidak wajib dizakati kecuali jika dijadikan sebagai objek dagangan. Harta pribadi yang tidak berkembang. Yang tidak berkembang artinya yang tidak diperdagangkan. Maka ini tidak wajib dizakati. Nah, harta seperti ini, milik pribadi, harta pribadi seperti mobil, rumah, dan seterusnya, perabotan, disebut oleh para ulama dengan mal al-kinyah. Malul kinyah. Yaitu harta al-kinyah. Disebut kinyah karena dia tidak berkembang, sehingga harta itu menetap dimiliki oleh seseorang. Dipakai sampai rusak. Dan biasanya kalaupun dia jual alasannya bukan karena untuk cari untung, tapi dia jual karena ingin ganti yang baru atau karena bosan. Baik. Kembali lagi, kami ingatkan, mal yang wajib dizakati adalah ada 3 ini ya, emas, perak, dan turunannya, kemudian hasil pengembangannya. Baik. Selanjutnya, bagaimana cara perhitungannya? Dalam zakat itu ada syarat dan ada sebab. Ada sebab zakat. Kemudian ada syarat zakat. Apa itu sebab zakat? Sebab zakat adalah milkun nisab. Kepemilikan harta yang dia sama dengan atau lebih dari ukuran nisab. Sama dengan atau lebih dari ukuran nisab. Nisab ke atas. Dan harta itu dimiliki secara pribadi. Kepemilikan sempurna. Artinya tidak ada sangkut paut hak orang lain. Kalau masih ada sangkut paut hak orang lain, maka dia tidak wajib dizakati. Kemudian untuk syarat zakat adalah tersimpan selama 1 tahun. Tersimpan selama 1 tahun. Yang ini disebut dengan haul. Tersimpan selama 1 tahun, ini disebut dengan haul. Baik. Apa beda antara sebab dengan syarat? Para ulama mengatakan, melakukan ibadah sebelum sebab, statusnya batal. Ada sebab, ada syarat. Melakukan ibadah sebelum ada sebab, maka ibadah itu batal. Tapi melakukan ibadah sebelum ada syarat wajib, ibadah itu sah.
Baik. Maksudnya gimana? Kalau ada orang yang melakukan sholat, saya kasih contoh. Contoh sholat. Sholat itu sebabnya adalah masuknya waktu. Sehingga kita diwajibkan untuk sholat maghrib kalau matahari sudah terbenam. Kita wajib sholat isya ketika mega merah, ya, suasana merah di ufuk barat sudah hilang. Kita wajib sholat subuh ketika fajar sudah terbit, dan seterusnya. Nah, di titik-titik itu adalah sebab wajibnya sholat. Jika ada orang yang sholat subuh sebelum fajar terbit, maka berarti dia melakukan ibadah sebelum ada sebab, dan status ibadah itu batal. Sehingga ibadah bergantung dengan sebab. Sebelum sebab, maka ibadah itu statusnya batal. Orang yang sholat duhur sebelum masuk waktu duhur, sholat duhurnya batal. Sedangkan ibadah sebelum ada syarat, sebelum memenuhi syarat sah, sebelum memenuhi syarat wajib, statusnya sah. Contohnya apa? Baligh. Anak kecil yang belum baligh, usia 10 tahun atau 11 tahun misalnya, dia melaksanakan sholat. Sah ataukah batal? Sah. Kenapa? Karena baligh di sini statusnya adalah syarat wajib dan bukan sebab. Sehingga selama sebabnya sudah ada, sebabnya adalah masuknya waktu, meskipun anak ini belum baligh, ibadahnya sah karena dia sudah mendapatkan sebab meskipun dia belum memenuhi syarat wajib. Nah, zakat juga demikian. Sebab zakat itu adalah kepemilikan nisab dan kepemilikan sempurna. Syarat zakat adalah haul. Maka dalam zakat membayar zakat sebelum punya harta satu nisab, ulama sepakat batal. Sebagaimana orang yang sholat sebelum masuk waktu. Tapi membayar zakat sebelum tersimpan selama 1 tahun, jumhur ulama mengatakan sah. Ini adalah haul. Jadi membayar zakat sebelum berakhir masa haul, jumhur ulama mengatakan sah. Yang lebih sempurna adalah ketika dua-duanya dipenuhi. Sehingga sudah nisab dan juga sudah tersimpan selama 1 tahun, maka ulama sepakat zakatnya sah. Baik. Ini terkait sebab dan syarat zakat. Berikutnya kita akan melihat terus apa yang dimaksud dengan nisab zakat itu. Berapa nisabnya? Nisab adalah batas nilai minimal. Batas nilai minimal seseorang, batas nilai minimal harta, batas nilai minimal harta, ya, di mana pemiliknya dianggap kaya secara syariat. Batas nilai minimal harta di mana pemiliknya dianggap orang kaya secara syariat. Sehingga kalau dia tidak memiliki harta sebesar 1 nisab, maka dia belum disebut sebagai orang kaya. Ya meskipun belum tentu orang miskin, tapi dia tidak disebut sebagai orang kaya. Baik. Sekarang berapa nisabnya? Nisab itu berapa? Nisab sudah disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis dari Ali bin Abi Thalib tadi ya. Nisab untuk mal adalah 20 dinar. Nisab harta adalah sebesar 20 dinar. Ishruna dinaron. Dan kewajiban zakatnya adalah setengah dinar. Baik, Bapak catat ini ya. 20 dinar dizakati setengah dinar. Sekarang kita akan hitung. Berapa sih 20 dinar itu? Nisab mal adalah 20 dinar. Sekarang berapa 20 dinar itu?
1 dinar Islam, 1 dinar Islam, karena dinar itu ada banyak ya, tergantung siapa yang mencetak. Tapi yang ma'ruf di zaman Nabi SAW, 1 dinar Islam itu sama dengan 1 dinar Islam sama dengan 4/4 gram emas. 24 karat. 4/4 gram emas untuk standar 24 karat. Sudah? Berarti 20 dinar, itu kan dikalikan ini ya, 4/4 gram sama dengan 85 gram emas dengan standar 24 karat. Emas 24 karat itu seperti fine gold yang diterbitkan oleh Antam ya, 99,9%. Sehingga dia mendekati 100%. Itulah emas yang dijadikan sebagai acuan dalam perhitungan zakat. Baik. Kemudian kalau uang bagaimana? Ya. Kalau uang kan berarti yang senilai gitu ya, yang ekivalen dengan 85 gram emas. Sehingga perhitungan zakat itu berubah-ubah dari tahun ke tahun tergantung dari nilai harga emas. Kalau harga emas itu naik, maka nanti nisab ikut naik. Nisab uang ikut naik. Jika kita buat asumsi bahwa harga emas adalah 800.000 per gram, berarti nisab uang berapa? Anda kalikan ini, 85 kali 800. Berapa, Mas? 85 kali 800. 68 juta. Ya. Kurang lebih nisabnya adalah senilai 68 juta. Baik. Siapa yang punya harta, punya tabungan senilai 68 juta, maka dia berarti sudah memiliki harta sebesar 1 nisab. Baik. Kemudian yang dizakati itu yang mana? Nah, ada beberapa hal yang perlu Anda bedakan ya. Jadi harta manusia. Harta manusia. Itu ada bentuknya pendapatan, ada bentuknya tabungan. Ya. Bapak Ibu tentu bisa membedakan ya antara pendapatan dengan tabungan. Apa yang menjadi tabungan pasti awalnya adalah pendapatan, namun belum tentu pendapatan menjadi tabungan. Terus yang dizakati yang mana? Yang dizakati yang mana? Pendapatan ataukah tabungan? Ada sebagian orang yang ketika ngitung zakat itu keliru. Yang dihitung pendapatan, Pak. Tapi ini keliru ya. Yang dihitung itu bukan pendapatan. Yang dizakati adalah tabungan dan bukan pendapatan. Sehingga harta yang mengendap itulah yang dizakati. Bukan harta yang masuk. Maka orang ketika mau ngitung zakat, dia tidak diharuskan untuk membuat buku neraca keuangan. Pemasukan berapa, pengeluaran berapa, nanti dilihat saldo akhirnya berapa. Tidak. Masalah pemasukan dan pengeluaran, biarkan saja. Yang dihitung itu saldo akhir, tabungannya. Bukan pemasukan dan pengeluarannya. Begitu ya. Sehingga dalam waktu 1 tahun, rentang 1 tahun tadi, harta kita kan mengalami fluktuasi. Kadang naik, kadang turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ketika harta kita mengalami fluktuasi seperti itu, naik, turun, biarkan saja kejadian fluktuasi itu. Cukup Anda lihat bagian akhir tahun. Di akhir tahun nisabnya totalnya berapa? Total sekian. Kalau masih di atas 1 nisab, maka wajib dizakati. Baik.
Kemudian apa saja yang harus dizakati ya? Jadi cara menghitungnya, cara hitung adalah di total ya, akumulasi semua objek harta yang masuk kategori mal. Akumulasi semua objek harta yang masuk kategori mal. Sehingga Anda hitung, misalnya di situ Anda punya simpanan emas. Lalu plus uang tunai. Apalagi? Plus tabungan. Juga punya misalnya modal yang ditaruh di sebuah unit usaha dan dia berbentuk unit usaha persediaan, unit usaha trader ya, trading, dia jual beli. Anda gabungkan semuanya. Gabungan ini semuanya nanti totalnya berapa? Ya. Inilah yang dikeluarkan zakatnya. Total berapa ini yang dikeluarkan zakatnya. Baik. Kemudian cara mudahnya Anda bisa melihat kurva seperti ini ya. Saya buatkan sebuah kurva. Anggap ini adalah kurva tabungan yang dimiliki oleh seorang muslim. Yang sumbu ordinat ini mewakili jumlah tabungan. Sedangkan yang sumbu absis ini mewakili waktu. T. Baik. Tadi ada jumlah nisab. Nah, saya kasih garis nisab sekian. Yang nilai nisab itu adalah 68 juta. Nah, ada orang yang punya harta ya. Berjalannya waktu misalnya dia diterima di sebuah perusahaan yang gajinya besar ya, misalnya seperti di LNG misalnya. Dia punya harta. Awalnya dia punya harta misalnya cuma 5 juta. Kemudian hartanya itu naik sampai akhirnya dia punya harta di atas 1 nisab. Sudah? Ketika dia punya saldo harta di atas 1 nisab, dia wajib tahu dia punya harta 1 nisab ini di bulan apa, tahun berapa. Wajib tahu. Kenapa Pak wajib tahu? Karena muslim ini punya kewajiban untuk bayar zakat. Sehingga zakat itu kan ada rentangnya, yaitu rentang selama 1 tahun. Nanti di rentang 1 tahun ini, dia harus keluarkan zakatnya. Maka dia harus tahu titik awal dia punya harta sebesar 1 nisab. Pak, saya nggak pernah ngitung ya Pak. Saya anggap kalau dapat harta ya sudah, saya keluarkan 2,5%, terus saya tabung. Saya masukkan ke tabungan jika ada sisa. Dan saya nggak pernah ngitung tabungan saya. Saya nggak mau ngitung-ngitung duit. Masya Allah, semangat Bapak tidak mau ngitung duit bagus. Menunjukkan mungkin Bapak tidak termasuk orang yang rakus. Cuman masalahnya, bagi orang yang punya harta 1 nisab, dia berkewajiban untuk tahu titik awal kapan dia punya harta 1 nisab. Kenapa? Itu berkaitan dengan kewajibannya. Itu berkaitan dengan kewajibannya. Kita tidak mengatakan bahasanya bisa jadi orang ini pelit, bukan. Dia suka menderma. Cuman mungkin dia nggak pernah bayar zakat karena dia nggak ngerti tentang bagaimana syariat zakat. Itu bahaya. Saya pernah menjumpai orang seperti itu ya. Dia termasuk orang yang kaya, sangat royal, tapi dia nggak ngerti syariat zakat. Usianya sekitar 60-an, 65 atau 60 berapa gitu waktu ketemu saya. Dan pada saat itu beliau hanya sebatas jadi undangan pejabat untuk membuka acara workshop tentang zakat. Selesai membuka, beliau duduk di situ dan sempat ikut satu sesi tentang satu sesi materi yang saya sampaikan. Dan saya bahas tentang zakat. Lalu
selesai satu sesi kita break, beliau mengatakan, saya baru pertama kali ngerti yang seperti ini. Yang saya lakukan biasanya ya cuman ngeluarkan duit, mana masjid yang butuh dana, nyoh tak kasih. Mana panti asuhan ini, mana pesantren ini. Sementara tidak ada dalam bayangannya untuk bayar zakat. Padahal ulama mengatakan zakat itu harus niat. Zakat wajib diiringi dengan niat. Kenapa wajib diiringi dengan niat? Ya ini berlaku bagi semua ibadah. Sholat harus niat nggak? Harus. Kalau orang sholat nggak niat, sholatnya batal. Dan itu bagian dari rukun ibadah. Sehingga zakat juga harus niat. Kalau ada orang yang bayar zakat, atau ada orang yang mengeluarkan harta, tapi dia nggak punya niat zakat, ya tidak sah sebagai zakat. Nah, itulah bahayanya ketika orang nggak ngerti. Makanya disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW mencela orang yang dia punya harta tapi tidak tahu kewajiban hartanya. Nabi SAW mengatakan, ada orang yang wa abdun razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilma. Orang yang dikasih oleh Allah harta tapi dia nggak punya ilmu agama. Kemudian dia gunakan hartanya untuk perbuatan maksiat. Wala ya'lamu fihi haqqah. Dan dia tidak mengetahui kewajiban hartanya. Lalu kata Nabi SAW, fahadha bi akhbathil manazil. Orang yang kayak gini, derajatnya paling rendah. Karena dia punya potensi, tapi dia tidak gunakan potensinya untuk kebaikan dan dia tidak tahu kewajiban yang harus dia tunaikan terhadap hartanya. Makanya orang yang tidak tahu tentang syariat zakat padahal dia mampu. Kalau dia nggak mampu, orang miskin nggak jadi masalah. Karena dia memang belum berkewajiban. Tapi kalau dia mampu, sementara dia nggak tahu tentang syariat zakat, bisa jadi dia melanggar kewajiban zakat. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman orang semacam ini akan disetrika dengan hartanya ketika di neraka. Waliyadzubillah. Makanya setiap muslim wajib tahu tentang syariat zakat, terutama yang punya kemampuan atau punya harta sebesar 1 nisab. Dan salah satu di antara tugas ketika orang itu mau bayar zakat adalah dia harus tahu berapa titik hartanya di saat dia punya harta sebesar 1 nisab. Baik. Dan perhitungan zakat itu berdasarkan tahun Hijriyah. Di sini Hijriyah ya, bukan Masehi. Ya. Sehingga saat kita memiliki harta sebesar 1 nisab, kita perlu tahu ini di bulan apa. Ya. Anggap misalnya ini berada di bulan Syawal. Begitu ya. Syawal tahun 42 Hijriah. Ada orang punya harta sebesar 1 nisab di bulan Syawal tahun 42 Hijriah. Berarti kita bisa pastikan zakat dia nanti jatuh di bulan Syawal tahun 43 Hijriah. Pak, saya biasanya mikir zakat itu kalau Ramadan. Loh, belum tentu zakat Anda jatuh di bulan Ramadan. Zakat itu tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Ibadah zakat yang ada kaitannya dengan Ramadan cuma satu. Zakat fitrah saja. Selain itu nggak ada kaitannya. Makanya kalau orang mikir zakat hanya ketika Ramadan, jangan-jangan sebenarnya dia sudah berkewajiban bayar zakat, tapi belum dia bayarkan, nunda sampai Ramadan. Misalnya ya, saya kasih contoh misalnya, dia punya harta 1 nisab itu di bulan Rajab. Di bulan Rajab tahun 42. Berarti zakatnya kapan? Rajab tahun 43. Ramadan masih 2 bulan lagi. Ini Sya'ban, ini Ramadan. Kalau dia bayar zakat di bulan Ramadan, berarti dia menunda hak fakir miskin 2 bulan. Dan menunda pembayaran zakat tanpa sebab termasuk perbuatan dosa. Makanya jangan cuma mikir, pokoknya Ramadan keluarin aja lah.
Loh, belum tentu Pak zakat Anda di bulan Ramadan. Bisa jadi di bulan Sya'ban sebelum Ramadan, bisa jadi di bulan Rajab, atau bahkan jauh sebelum Ramadan, bisa jadi di bulan Rabiul Awal ya, yang dia jatuh 4 bulan, 5 bulan sebelum Ramadan. Baik. Dan banyak kekeliruan yang terjadi di masyarakat terkait masalah zakat ya seperti itu. Mikir zakat hanya di bulan Ramadan. Dia nggak tahu titik nisabnya di bulan apa. Merasa ya saya nggak enak ngitung-ngitung harta. Betul, bukan termasuk atau termasuk tipe orang yang baik adalah tidak suka ngitung harta. Cuman masalahnya Anda dituntut untuk tahu apa titik nisab. Kapan Anda punya harta satu nisab, itu saja. Selebihnya nggak usah Anda hitung, nggak apa-apa. Sudah? Nah nanti dalam perjalanannya, ya, harta ini kan tidak tetap ya. Dia terus mengalami fluktuasi, berkembang terus ya, berkembang. Sampai akhirnya di Rajab tahun 43, harta Anda berada di titik tertentu, berada di nominal tertentu. Nah, Anda perlu tahu ini berapa nominalnya. Berapa nominalnya? Nah, disinilah kewajiban seorang muslim untuk ngitung ini tadi Pak, totalnya ini berapa totalnya. Jangan nggak mau ngitung, keliru. Harus ngitung. Masalahnya kita punya kewajiban. Bukan karena rakus atau serakah, tapi mengingat kita harus menunaikan kewajiban kita. Sehingga kita perlu ngitung. Nah, ketika di titik ini ketemu, anggaplah misalnya 120 juta. Berarti Rajab tahun 43, Anda membayar zakat 2,5% kali 120 juta. 2,5% kali 120 juta. Baik. Angka 2,5% itu dari mana? Angka 2,5% adalah dari hadis Ali bin Abi Thalib tadi. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW menyebutkan tadi ya, 20 dinar dikeluarkan setengah dinar. 20 dinar, zakatnya setengah dinar. Baik. Sehingga 20 dibagi setengah, ya. Atau keliru ya, salah nulisnya. Cara ngitung presentasinya adalah setengah dinar dibagi 20, berarti ini sama dengan 1/40 yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan adalah 1/40-nya. Dan 1/40 itu sama dengan 2,5%. Dikeluarkan setengah dari 20, berarti sama dengan 1/40-nya, dan 1/40 itu sama dengan 2,5%. Baik. Sehingga persentase 2,5% itu berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. 2,5% kali 120 juta. Bagaimana kalau misalnya harta itu turun di bawah nisab, di rentang haul turun di bawah nisab. Misalnya seperti ini ya. Baik. Ini jumlah tabungan. Yang ini waktu. Ini batas nisab. 68 juta. Ada orang punya tabungan, kemudian tabungannya naik, sudah sampai di titik nisab, dia kasih tanda di sini. Di titik nisab bulan Safar tahun 42 Hijriah. Berarti proyeksi zakat dia adalah selama rentang 1 tahun dia harus membayar zakat di bulan yang sama tahun depan. Yaitu di sini. Safar tahun 43. Ya. Nah, dalam perjalanan rentang 1 tahun ini ternyata ya, zakatnya mengalami fluktuasi. Nah, gini ya, anaknya sakit,
di bawah nisab gitu ya. Nah, kemudian naik nikah lagi ya turun sekian ya. Nah, akhirnya masuk di sofar hartanya di bawah nisab. Apakah dia wajib zakat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena hartanya di bawah nisab saat di akhir haul. Namun kalau nanti ternyata hartanya naik lagi lalu di atas nisab, maka dia wajib zakat di titik ini. Di bulan berapapun. Kok ternyata di sini adalah pas di bulan Ramadan, dia punya harta senilai 1 nisab, Ramadan tahun 43, maka dia wajib zakat di bulan Ramadan. Dan berikutnya, rentang 1 tahun berikutnya adalah setiap Ramadan. Sehingga geser dia zakatnya. Setiap Ramadan tahun 43. Kalau hartanya selalu di atas nisab. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian, bagaimana jika ada utang piutang? Kita bahas dulu untuk utang. Utang artinya adalah harta orang lain yang ada di tempat kita. Apakah ini bisa menjadi pengurang zakat? Apakah bisa menjadi pengurang zakat? Ada rincian ya. Yang pertama, utang dibayarkan sebelum bayar zakat. Sehingga misalnya si A punya harta senilai 68 juta di bulan Safar tahun 42. Dan di saat yang sama dia juga KPR rumah yang cicilannya 5 juta per bulan. Nah, saat bulan Safar tahun 43 mendekati bulan Safar tahun 43 ya. Berarti sebelum Safar itu bulan apa? Muharram ya. Di bulan Muharram tahun 43 saldo si A anggaplah misalnya 100 juta. Saldo si A 100 juta. Lalu yang 100 juta ini dia gunakan untuk bayar KPR 50 juta. Jadi percepatan cicilan. Nah, akhirnya langsung turun dari di sini ya. Jadi 50 juta. Pas Muharram turun jadi 50 juta. Nah, kemudian masuk Safar turun di bawah 1 nisab. Maka dalam posisi ini si A tidak wajib bayar zakat. Karena utangnya sudah dibayarkan ya, sebelum dia bayar zakat, sebelum masuk haulnya. Maka dia nggak wajib bayar zakat. Baik. Maka ini utang tidak dihitung. Baik. Yang kedua, kasus kedua. Utang belum dibayarkan saat jatuh tempo zakat. Saat haulnya sudah tiba, utang belum bayar. Apakah ini dihitung? Misalnya kewajiban KPR tadi ya. Saya masih punya tunggakan KPR 500 juta. Dan saldo harta saya 700 juta. Berapa zakatnya? Kalau Anda tidak bayarkan 500 juta itu, maka yang Anda zakati adalah 700. Tapi kalau Anda bayarkan sebelum jatuh tempo, maka yang Anda zakati tinggal 200. Nah, utang yang belum dibayarkan saat jatuh tempo zakat tetap dihitung. Tetap dihitung. Tetap dihitung dalam arti dia tidak mempengaruhi dia tidak mempengaruhi sebagai pengurang zakat. Ya. Sehingga tadi ya, kalau saldo 700, punya utang 200, ya. Tapi ini nggak dibayar, ya tetap yang dihitung 700. Kecuali kalau ini Anda serahkan yang 200, nanti jadi tinggal yang 500 yang dizakati. Nah, wallahu alam. Selanjutnya tentang piutang. Piutang ada dua, ada piutang lancar.
Ini dihitung, Pak. Dihitung zakatnya. Digabung dengan yang ini tadi ya. Digabung dengan emas dan seterusnya ini. Plus piutang lancar. Disebut piutang lancar jika yang memegang utang itu adalah orang yang mampu dan dia bukan tipe orang yang suka menghindar. Sehingga kalau ditagih dia tanggung jawab. Yang kedua, piutang macet. Jika yang megang utang itu adalah orang yang tidak mampu atau orang yang suka menghindar. Ini tidak dihitung zakat. Kok ternyata di belakang dia lunasi, maka dizakati saat dilunasi. Baik. Kalau belum dilunasi tidak perlu dihitung. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah khairan Ustadz Ami atas penjelasannya ringkas namun cukup menyeluruh pembahasannya. Saat ini sudah pukul 17.47 WIB. Mungkin saya tawarkan kepada Ustadz, mengingat di sana sudah dekat waktu maghrib ya, apakah kita masih bisa lanjut ke sesi tanya jawab, Ustadz? Baik, toleransinya sampai jam 6. Sekarang sudah ada. Jam 6. Oh, baik. Berarti ini ada beberapa pertanyaan masuk, Ustadz. Coba saya ringkas ya. Pertama mengenai haul. Jika sudah terlanjur lupa, bagaimana solusinya Ustadz terhadap haul? Dan apakah boleh menggunakan perhitungan kalender Masehi? Jika sudah terlanjur lupa, maka Anda pakai perkiraan ya. Yang disebut oleh para ulama dengan ghalabatul dzan. Gunakan dugaan kuat. Kira-kira saya punya harta itu di bulan apa? Misalnya, kayaknya saya dapat duit sekian itu pas bulan ini. Tapi kayaknya ini belum nisab. Nah, kemungkinan adalah bulan depannya. Saya dapat duit sekian di bulan ini. Nah, berarti bulan depan itu yang dijadikan sebagai titik perhitungan haul. Sudah? Dan yang Anda gunakan acuan bukan dengan menggunakan kalender Masehi, tapi menggunakan kalender Hijriah. Jadi haul yang lupa tadi buat prediksi kira-kira mana yang paling mendekati, dan setelah ketemu bulan tertentu, jadikan itu sebagai pegangan. Berikutnya setiap bulan itu Anda bayar zakat. Wallahu a'lam. Syukran jawabannya Ustadz. Untuk pertanyaan berikutnya mengenai penyalurannya Ustadz. Jadi misalnya zakat yang dikeluarkan adalah sekitar 2 juta rupiah, kemudian dia memiliki saudara yang fakir 10 orang. Mana yang lebih afdol? Apakah diserahkan ke satu orang yang paling fakir sebesar 2 juta atau kita bagi rata ke 10 orang tersebut masing-masing 200.000? Jika 10 orang itu punya kedekatan yang sama, maka yang paling afdol adalah dibagi rata. Tapi jika 10 orang itu kedekatannya beda, ada yang lebih dekat dibandingkan yang lain, maka Anda bisa berikan kepada yang lebih dekat. Nabi SAW mengatakan, as-sadaqatu 'alal fuqara'i wal masakin sadaqatun, was-sadaqatu lil aqrabin sadaqatun wasilah. Zakat jika diserahkan kepada fakir miskin nilainya hanya zakat biasa. Tapi kalau diserahkan kepada kerabat yang miskin, maka ada 2 pahala, zakat dan silaturahmi. Sehingga keberadaan keluarga yang miskin di tengah lingkungan kita, di keluarga kita, itu akan semakin memperbesar pahala zakat yang dibayarkan oleh seseorang. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya mengenai zakat profesi Ustadz. Bagaimana, apakah ada dalilnya sebenarnya zakat profesi bulanan 2,5%? Ulama yang mengatakan keberadaan zakat profesi, mereka sendiri sepakat, nggak ada dalilnya. Tapi yang mereka gunakan adalah kias. Dan kiasnya kias terhadap zakat pertanian. Nah, yang jadi masalah begini, zakat mal itu sudah ada aturannya sendiri. Sehingga tidak perlu menggunakan aturan untuk zakat yang lain. Zakat pertanian berlaku untuk pertanian. Zakat
mal, ya gunakan aturan zakat mal. Ya, sehingga ketika zakat mal kok menggunakan acuan zakat pertanian, ini nggak matching, nggak nyambung. Padahal ini sudah ada aturan tersendiri. Nah, termasuk mereka yang mewajibkan zakat mal, zakat profesi, mereka sendiri mengatakan nggak ada dalil. Cuman kita menggunakan kias. Namun kias itu tidak kami terima karena kias ini aneh ya. Ibaratnya begini, Anda mengerjakan sholat tapi pakai aturan puasa. Nah, jadinya kan nggak nyambung, nggak matching. Atau ada orang yang melakukan puasa tapi pakai aturan haji dan umroh. Itu nggak matching. Masing-masing sudah dikasih aturan, yang ini seperti ini, zakat mal seperti ini, zakat pertanian seperti ini, maka jangan dicampur aduk. Nah, kemudian apabila ada orang yang penghasilannya dipotong 2,5% tiap bulan, apakah bisa itu diniatkan sebagai zakat? Jawabannya adalah jika dia punya harta sebesar 1 nisab, bisa diniatkan sebagai zakat. Tapi kalau jika dia belum punya harta sebesar 1 nisab, ya, jadi zakat profesi. Jika harta sudah 1 nisab ke atas, ini sah sebagai zakat. Bisa diniatkan sebagai zakat. Tapi kalau saldo hartanya kurang dari nisab, maka ini batal dengan sepakat ulama. Batal dengan sepakat ulama. Baik. Nah, kemudian kalau yang sah ini ngitungnya gimana? Ngitungnya adalah bahwa 2,5% tiap bulan itu ibarat nyicil zakat. Sehingga misalnya begini ya. Si A pendapatannya 10 juta per bulan. Dan dia punya tabungan senilai 100 juta. Pendapatan dia 10 juta per bulan, tabungan dia 100 juta. Pengeluaran dia 9 juta per bulan. Sehingga di sini saya cantumkan saja sisa dia adalah 1 juta per bulan. Ya. Misalnya si A ini kerja di Jakarta, tinggal di Menteng, istri 2, anak 5. Ya. Pendapatan 10 juta, sisa 1 juta per bulan. Sudah? Dan ini sudah dipotong oleh kantor 2,5%. Ini sudah dipotong 2,5%, berarti berapa? 250.000 per bulan. Baik. Bisakah ini diniatkan sebagai zakat? Bisa, karena si A sudah punya tabungan senilai 100 juta. Sudah? Kalau dia menggunakan kurva tadi, ya, misalnya ini 68 sebagai titik nisab, si A punya 100 juta di bulan Syawal. 100 juta. Ini bulan Syawal. Berarti Syawal tahun depan si A wajib zakat. Ini 41, 42 misalnya. Begitu ya. Nah, Syawal tahun depan kan harta A naik karena dia punya tabungan 1 juta per bulan. Berarti total harta si A berapa di sini? 112 juta. Begini ya. 112 juta. Ini zakatnya berapa? Kali 2,5%. Coba dihitung. Zakatnya berapa? 2,8 juta. Begini ya. Nah, si A sudah ditarik per bulan 250. Maka si A sudah membayar 250 kali 12. 6, betul. Kok 6 juta? Berapa? 3 juta. Sudah? Yang sudah disetorkan si A tiap bulan sudah melebihi dari kewajiban zakatnya, yaitu 2,8, maka si A sudah tidak lagi wajib bayar zakat. Karena dia sudah punya tabungan di atas nisab dan dia sah
untuk bayar zakat disegerakan. Namun dengan ketentuan nanti ketika di akhir tahun dihitung ulang, kalau ternyata total ini sudah melebihi kewajiban zakatnya, maka si A tidak wajib bayar zakat. Tapi kalau tidak melebihi, harus nomboi. Anggap misalnya ini 700 juta. Berarti saldo dia adalah 712. Berapa zakatnya? 2,5% kali 712. Berapa? 17 juta. 17,8 juta. Begini ya. Padahal dia baru keluaran 3 juta. Maka kurangnya harus ditomboi. Wallahu a'lam. Dipahami insyaallah? Insyaallah. Jazakallah khair Ustaz. Ami, sehubungan dengan waktu yang tidak mencukupi, kami mohon maaf pada para peserta kajian karena tidak semua pertanyaan bisa dibahas. Kita sampai pada penghujung kajian. Kami mohon mungkin Ustadz bisa memberikan penutup. Demikian yang bisa kita sampaikan. Dan sekali lagi memahami tentang fikih zakat termasuk bagian dari tugas seorang muslim yang wajib untuk dia penuhi, sehingga tidak boleh orang tidak punya kepedulian terhadap hartanya, tidak pernah ngitung hartanya, padahal dia punya kewajiban di sana. Dan alhamdulillah saya telah membahas tentang fikih zakat ini dalam belasan pertemuan kalau tidak salah ya. Nanti Bapak Ibu barangkali ingin menyimak lebih lanjut, bisa mengunjungi di channel kami, ANB Channel. Di situ ada satu playlist khusus tentang masalah zakat, kajian setiap pagi. Semoga bisa menambah wawasan kita terkait masalah zakat. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.